Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang asobah dalam waris. Secara bahasa, asobah berarti kerabat dari jalur ayah. Dalam Al-Quran, istilah serupa adalah usbah, yaitu kelompok yang kuat. Quran Surat Yusuf ayat 14. Secara istilah, asobah adalah ahli waris yang menerima sisa harta setelah para ahli waris dengan bagian pasti atau dzawil furud mendapatkan jatahnya. Bagian yang diterima asobah tidak tetap, bisa mendapatkan besar, kecil, bahkan tidak mendapat bagian jika tidak ada sisa. Dengan demikian, peran asobah adalah memastikan tidak ada harta peninggalan yang tersisa tanpa dibagikan. Pertama, asobah binafsihi, yaitu ahli waris laki yang menjadi asobah karena dirinya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Mereka menerima sisa harta setelah dzawil furud mendapat bagian pasti. Kelompok ini meliputi yang pertama anak laki-laki dan cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki, yang kedua ayah dan kakek dari jalur ayah, lalu saudara laki-laki kandung dan seayah, yang keempat keponakan laki-laki dari saudara kandung atau seayah, yang kelima paman kandung dan paman seayah, yang keenam sepupu laki-laki, yang ketujuh orang yang memerdekakan budak atau muktik. Prioritas kedekatannya berarti anak, terus ayah, terus saudara, lalu paman. Kedua, asobah bilghair, yaitu ahli waris perempuan yang menjadi asobah karena bersama ahli waris laki-laki yang sederajat. Awalnya mereka mendapatkan bagian pasti, namun berubah menjadi penerima sisa warisan ketika ada laki-laki setingkat atau mu'asib. Nah, perempuan yang bisa menjadi asobah bilghair, yang pertama anak perempuan bersama anak laki-laki, yang kedua cucu perempuan dari jalur anak laki-laki bersama cucu laki-laki sederajat, yang ketiga saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung, yang keempat saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. Nah, yang mengasobahkan atau mu'asibnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau seayah, kakek dalam kondisi tertentu. Nah, prinsip bagiannya itu bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. 3. Asobah ma'al ghair, yaitu ahli waris perempuan yang menjadi asobah karena bersama perempuan lain yang lebih dekat derajatnya kepada pewaris. Awalnya mereka mendapat bagian pasti dzawil furud, tetapi berubah menjadi penerima sisa warisan. Nah, perempuan yang bisa menjadi asobah ma'al ghair, yang pertama saudara perempuan sekandung jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Yang kedua saudara perempuan seayah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Nah, dalam keadaan ini saudara perempuan tidak lagi mendapatkan bagian tetap, tetapi ikut menerima sisa warisan sebagai asobah. Kedudukan anak laki-laki. Anak laki-laki itu asobah binafsihi dan ahli waris terkuat. Jika sendirian, ia mendapat seluruh harta. Jika bersama saudara laki-laki dibagi rata. Jika bersama anak perempuan, bagiannya 2:1. Bila ada dzawil furud, ia menerima sisa harta. Anak laki-laki hampir tidak pernah gugur warisnya. Kedudukan saudara laki-laki itu asobah binafsih, tetapi kedudukannya itu menyamping. Ia hanya mewaris jika tidak ada anak, cucu laki-laki, ayah, atau kakek. Nah, jika ia sendirian, ia mendapatkan seluruh hartanya. Nah, jika bersama saudara laki-laki dibagi rata, dan jika dengan saudara perempuan berlaku 2:1. Haknya gugur bila ada ahli waris utama dari garis keturunan langsung. Selanjutnya kedudukan paman, yaitu asobah binafsih dari jalur umumah dan hanya mewaris jika tidak ada ahli waris yang lebih dekat. Paman sekandung lebih kuat dari paman seayah. Jika sendirian ia mendapat seluruh harta, jika bersama paman lain dibagi rata. Bila bersama ahli waris perempuan, ia menjadi mu'asib atau pembagian 2:1. Nah, paman gugur jika ada anak laki-laki, ayah ataupun kakek. Terakhir contoh kasusnya, seperti yang di sana itu seorang pria meninggal dengan harta 500 juta, digunakan biaya jenazah 100 juta, utangnya 25 juta, wasiatnya 15 juta. Sisa hartanya yang bisa dibagikan 500 juta dikurangi itu semua jadi 360 juta. Lalu ahli warisnya ada istri, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, istri mendapatkan 1/8 karena pewaris punya anak. Ada 45 juta. Lalu sisa untuk anak-anak 360 juta dikurangi 45 juta, tinggal 315 juta. Nah, anak laki-laki dan anak perempuan itu 2:1, anak laki-laki 2/4.
jadi 157.500.000, anak perempuan 1/4 jadi 78.750.000. Nah, anak perempuan yang kedua itu sama dengan anak pertama tadi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.